Halo, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena luar biasa di tengah situasi pandemi ini kita bertemu dengan bulan Ramadan yang bukan seperti Ramadan pada biasanya kita temukan. Memang pada dasarnya sifat manusia itu suka berkeluh kesah ya. Kemarin pas tahun 2019 tuh kan kita bilang pengen nanti 2020 banyak tanggal merahnya. Terus itu sekarang sudah dikasih Allah tuh ya, hampir rata-rata tuh ya semuanya tuh waktu liburnya panjang gitu ya. Tapi ternyata setelah sudah dikasih, banyak di antara kita ternyata yang masih tidak bersyukur gitu, tetap aja mengeluh, kelamaan di rumah, padahal yang kemarin kita tuh mintanya liburnya dipanjangin ya kan. Yang pertama. Yang kedua, kita kemarin juga minta sama Allah supaya ujian nasional ditiadakan ya. Banyak dari teman-teman kita yang berharap seperti itu, tapi ternyata setelah datang dan benar-benar dikabulkan sama Allah, nggak ada ujian nasional karena lewat penyebab salah satunya adalah corona. Kita lagi tidak bersyukur ya. Bahkan ada beberapa orang atau teman-teman yang lain tuh bilang, gara-gara corona nih kita nggak ujian ya, kita angkatan corona nih lulusnya karena nilai belas kasihan. Banyak tuh yang bilang kayak gitu ya. Tapi masya Allah ya, terlepas dari itu semua ternyata Allah banyak memberikan hikmah atas terjadinya pandemi ini. Salah satunya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga kita senantiasa mau mawas diri gitu ya, muhasabah diri. Ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini tuh belum ada apa-apanya ya. Maka waktu stay at home, kerja di rumah, work from home, ini waktu kesempatan kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang mungkin kemarin kita tadinya waktu bersama keluarga itu sangat minim. Kan sering kita ngeluh gitu ya Allah, hari Minggu aja kita nggak ada itu biasanya kan. Tapi dengan adanya pandemi ini setiap hari seperti rasanya hari Minggu. Semoga kita bisa mengambil setiap hikmah dari kejadian-kejadian yang Allah telah takdirkan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi teman-teman, apa kabar semua? Semoga aku sih berharap semoga teman-teman yang nonton ini senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan yang hati yang lapang, hati yang bersih untuk selalu menerima nasihat dari siapapun, entah siapapun yang ngomong, termasuk saya pribadi. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di video ini adalah jauh sebelum orang lain mendengarkan, itu saya tujukan untuk saya pribadi. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku akan cerita hikmah mengenai arti sebuah kemenangan. Nah, menurut teman-teman, pertempuran apa yang paling menentukan hancur atau selamatnya manusia di bumi? Pasti di antara kita banyak mikirnya pertempuran perang dunia 1 dan pertempuran perang dunia 2. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan juga pertempuran panjang antara Amerika Serikat dan Inggris. Dan bukan juga pertempuran yang terjadi seperti sekarang. Tahu kan, dua negara adidaya yang sedang bertempur habis-habisan. Tahu? Amerika dan Cina. Bukan, ya. Ada satu pertempuran yang kisahnya itu abadi, ada di dalam Al-Quran dan dinamakan sebagai Yaum Al-Furqan, atau hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Pertempuran yang di sana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi pemeran utamanya. Dan dengan penuh pengharapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ya, sampai kain budrahnya Rasulullah itu terjatuh ke pundaknya Rasulullah. Dalam fase kritis dan mencekam ini, Rasulullah SAW itu berdoa penuh ketundukan. Ya Allah, jikalau engkau tidak memenangkan pertempuran ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini untuk selamanya. Doa yang bermakna sangat dalam, doa yang sangat serius, doa yang sangat kritis.
yang diucapkan oleh manusia yang paling taat kepada Allah di tengah generasi terbaik yang memperjuangkan kebenaran, melawan generasi yang di dalam hatinya ada bara api keangkuhan untuk menyelamatkan Islam selama-lamanya. Pertempuran Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 632 Masehi, antara 1000 kaum musyrikin lengkap dengan persenjataannya melawan kaum muslimin Ansor dan Muhajirin yang hanya berjumlah 300 ditambah belasan. Yang banyak dari kita nggak tahu itu teman-teman ya, bahwa sebenarnya pada hari itu kaum muslimin itu tidak mengira kalau misalnya mereka itu akan bertempur dengan pasukan besar ya, karena rencana awalnya adalah kaum muslimin ini hanya ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan dari Syam. Bayangkan kalau misalnya kita ada di sana di posisi mereka kan ya. Yang kita tahu pada hari itu kita hanya akan menghadang kafilah dagang, tapi ternyata di hari itu kita harus berhadapan dengan 1000 laki-laki kuat, bersenjatakan lengkap, dengan kuda ganasnya siap untuk menghancurkan kita. Dan itulah yang membuat kemenangan Perang Badar menjadi sangat spektakuler. Dan kita sama-sama tahu bahwa Perang Badar ini menentukan arah sejarah kehidupan manusia. Allah Maha Hebat, Allah Maha Raja dengan segala rencana terbaiknya. Bagi Allah mudah untuk memenangkan hamba-hambanya dan menolong agamanya. Seperti kita tahu dalam Quran Surah Muhammad ayat 7, Intan surullah layam surukum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dan benarlah setelah kemenangan Badar, negeri Madinah yang dipimpin oleh Presiden Muhammad SAW menjadi negara yang punya nama besar di seantero Arabia. Para pedagang membicarakannya di pasar-pasar, para penyair mengumandangkan berita kemenangan kaum muslimin, dan Islam mulai dikenal oleh bangsa Arab. Dari kisah heroik yang tadi sudah diceritakan, pertanyaan mendasarnya, apa yang membuat umat Islam bisa menang? Mari kita sama-sama belajar dalam sejarah kita lagi, kita kulik sejarah kita lagi dalam rentang waktu perjalanan umat Islam. Tercatat kita sering memenangkan pertempuran besar dan spektakuler. Kemenangan yang nampaknya bikin kita hari ini tuh geleng-geleng kepala. Ternyata kita umat Islam itu bisa sehebat itu. Ya. Wow, luar biasa. Yang hari ini buat kita tuh kayak keren ya dulu kita tuh ya, ternyata umat Islam tuh bisa sehebat itu gitu ya, pernah sehebat itu. Ada kemenangan kaum muslimin di Perang Badar, ada kemenangan Khandak, ada kemenangan Khaybar, ada kemenangan Tabuk, ada kemenangan Fatu Mekah, kemenangan pembebasan Persia dan Syam, terbebasnya Andalusia, terbukanya India dan Asia Tengah, sampai pada kemenangan pembebasan kota Konstantinopel. Banyak sekali umat Islam memenangkan pertempuran yang begitu besar dan spektakuler. Dan inilah yang selalu diangkat oleh banyak sekali sejarawan. Tapi pertanyaannya, apa persamaan kemenangan-kemenangan tersebut? Bagaimanakah keadaan umat Islam saat mendapatkan kemenangan itu? Dalam setiap kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kemenangan itu pertama-tama adalah kemenangan iman sebelum kemenangan fisik. Ya, ini kayak pas Ana baca itu kayak wah, kayak tertohok sekali bahwasannya mungkin bisa jadi kita hari ini menang tuh tanda kutip ya, dalam mungkin bisa jadi dalam kehidupan kita atau dalam interaksi kita kepada orang lain, atau entah dalam kelapangan hati kita. Menang yang definisi menang tuh luas ya, maksud Ana di sini entah kemenangan kehidupan pribadi kita, urusan kita dengan orang lain, atau kemenangan-kemenangan yang lain. Jadi
teman-teman bisa tafsirkannya secara luas. Dan kita tahu kondisi spiritual kaum muslimin pada saat itu adalah sedang dalam fase puncak-puncaknya, sehingga akidah mereka sangat mantap, iman mereka menjadi kuat, ibadah mereka menjadi berkualitas, dan zikir mereka sangat banyak. Nah, hal ini yang bisa kita lihat sama-sama gitu ya, sangat kentara yang terjadi pada saat kemenangan di Perang Badar. Saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Terus juga perlengkapan kaum muslimin itu nggak sepadan dengan perlengkapan kaum musyrikin. Nah, sementara kala itu pasukan kaum musyrikin itu berada dalam keadaan angkuh, logistik yang mantap, dan segala keperluan yang tersedia. Tapi di sini iman yang menjadi poin penting yang membuat kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kemenangan Badar ini mengajarkan kita bahwa kemenangan itu diraih dari keyakinan kita dan taat yang total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, usaha manusiawinya pun harus dilakukan dengan usaha yang maksimal. Dari arti kemenangan Perang Badar tadi, semoga memacu kita untuk senantiasa bersemangat ya di 10 terakhir Ramadan ini. Kalau bahasa ulama itu 10 terakhir Ramadan ini adalah grand final ya. Dan kekalahan yang paling menyakitkan itu adalah kekalahan di grand final. Maka jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang kalah dalam grand final tadi. Dan di 10 Ramadan terakhir ini waktunya kita benar-benar mengupgrade diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita lalai di 10 hari pertama, kita masih santai di 10 hari kedua gitu kan ya, maka kini waktunya di 10 terakhir Ramadan ini ya, kita manfaatkan waktu kita betul-betul. Semoga di 10 Ramadan terakhir ini kita bisa mendapatkan kemenangan iman seperti yang dijanjikan Allah ya. Kita maksimalkan benar-benar 10 Ramadan terakhir ini kita mendapatkan arti kemenangan yang sesungguhnya. Kalau misalnya selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi yang sama aja seperti Ramadan tahun lalu, nauzubillah min dzalik. Bahkan kan harapannya selepas Ramadan ini semangat Ramadannya itu tetap masih melekat kepada diri kita. Maka semoga di 10 malam terakhir ini Allah izinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, minta Allah kuatkan, Allah mudahkan untuk kita selalu senantiasa beribadah. La haula wala quwata illa billah. Itu terus yang kita baca, karena kalau bukan daya dan kekuatan dari Allah, kita tidak mungkin bisa menjalankan 10 Ramadan terakhir ini dengan maksimal. Semoga taujih dan cerita singkat ini bisa menjadi pengingat pribadi khususnya untuk Ana, menjadi suntikan semangat juga untuk teman-teman lain, dan yang pasti mengobati rasa rindu di antara kita. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang bisa diambil dari video ini. Jika ada salah dan kurang, Ana pribadi mohon afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.